Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Ibu Yunda. Assalamualaikum Ibu Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Tawakal. Ya. Pak Ustadz dan Bu Yunda, tadi di awal kita lihat cuplikan video yang menimpa rumah tangga dari Ibu Yunda ya. Boleh diceritakan ke kita kenapa itu bisa sampai terjadi? Saya kan menikah sudah 12 tahun ya Mas. Nah di situ saya mengetahui ternyata suami saya itu nggak mencintai saya. Nah dia itu berkata benar-benar tidak mencintai saya dan dia itu berselingkuh dengan mantannya dia. Oke, awal ketemu sama suaminya di mana? Dulu saya SPG Mas. SPG, terus dia sebagai apa? Dia sebagai customer. Nah setelah kita berkenalan gitu ya kan, akhirnya saling ngobrol gitu ya, enak-enak aja, cocok gitu. Nah 4 bulan kita emang komunikasinya lewat SMS aja sih. Memang dia di mana? Dia Bekasi. Maksudnya setelah menikah sudah tidak tinggal serumah gitu, beda rumah? Setelah menikah gitu ya kan? Enggak, maksudnya komunikasi gitu, setelah kenalan, komunikasinya hanya lewat SMS aja. Kita jarang nggak pernah ketemu, ya, makanya di situ nggak tahu. Nggak tahu karakternya dia sifatnya apa gitu nah, ya yang kan? bikin Mbak memutuskan untuk mau menikah apa? Faktor orang tua juga ya menyuruh buru-buru menikah gitu kan. Terus juga kebetulan dia bilang saya mau mencari calon istri bukannya pacar. Nah di situ keyakinan saya membuat saya menikah sama dia gitu ya kan. Oke. Nah kemudian di waktu berapa lama mengetahui kalau suaminya punya perasaan nggak cinta gitu sama Mbak? Sebenarnya sih dari pernikahan 1 tahun 2 tahun saya sudah mencurigai gitu ya. Nah di situ pas saya, karena saya kan nggak kosong, posisinya langsung hamil gitu ya kan. Nah giliran anak saya ke umur ke-3 tahun, nah di situ pula lah terjadi rumah tangga saya benar-benar hancur. Saya mengetahui kalau selama ini dia nggak mencintai saya. Dan kemudian mendapati bahwa dia berselingkuh begitu. Iya. Itu buktinya dari mana kalau dia berselingkuh? Saya selalu mendengar dia berbincang sama mantannya. Sama mantannya? Dia tanpa menyembunyikan gitu. Kata saya itu siapa? Dia bilang itu mantan saya. Kenapa? Nah di situ saya udah mulai oh ya. Oke, Pak Ustadz, Mbak Yunda ini merasa dia dibohongi oleh suaminya. Suami sudah tidak cinta lagi, bahkan sudah menjalin hubungan dengan mantannya di Pak Ustadz. Baik, Mas Farid, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi kita selalu mendapatkan hikmah dan pelajaran berharga dari saudara-saudara kita. Dan pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran dari Ibu Yunda yang dimana merasa bahwa pernikahannya tidak dicintai oleh suaminya. Sesungguhnya yang pertama tadi nggak ada penjelasan tidak dicintai, kan baru perjalanan waktu. Nabi SAW itu ada 2 konteks yang disebut. Yang pertama misalkan tanah hakul alwalu dal wadud, nikailah wanita-wanita pecinta dan peranak. Maksudnya adalah wanita yang mencintai suaminya, wanita yang bisa memberikan anak. Lah tadi itu sesungguhnya Mbak Yunda ini mencintai sekali suaminya. Yang kedua ternyata Allah takdirkan Mbak Yunda ini termasuk wanita yang subur sehingga tadi karunia. Jadi kalau kategori ini sesuai tadi itu. Yang kedua, landasan pernikahan itu kalau kita buka di dalam surat Ar-Rum ayat 20 itu menjelaskan apa salah satunya adalah menikah itu tujuannya adalah sakinah, yaitu untuk mendapatkan ketenangan. Yang dilandasi apa? Mawaddah warahmah,
dilandasi karena cinta dan kasih sayang. Jadi rumah tangga itu akan memperoleh sakinah, ketenangan kalau kedua belah pihak itu saling menumbuhkan mawaddah, cinta, dan menumbuhkan kasih sayang. Ternyata di perjalanan tadi setelah 3 tahun tadi Mbak Yunda ya, kemudian ternyata suaminya tadi itu melakukan pengkhianatan pernikahan. Maka tidak sepatutnya seorang suami berani misalkan menerima telepon, kemudian ketika istrinya bertanya, konfirmasi dan melakukan klarifikasi serta menegur, ternyata dengan bangganya, oh ini mantan saya, kamu mau apa? Ini berarti betul-betul seorang laki-laki yang melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan apa? Pengkhianatan pernikahan. Dan ingat, ketika orang melakukan pengkhianatan pernikahan, ia tidak sedang mengkhianati saja istrinya, tapi dia telah melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sebab menikah itu kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Maka berarti ia sedang menjalankan sunnah Allah dan menjalankan sunnah Rasul-Nya. Berarti mengikuti Al-Quran, panduan Al-Quran, dan mengikuti panduan sunnah Rasul. Maka ketika pengkhianatan pernikahan itu berarti ia sedang hendak melakukan konfrontasi, kalau dalam bahasa kita, pengingkaran kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini berbahaya sekali gitu. Nah kemudian Mbak Yunda, sikap suami sehari-hari bagaimana setelah dia bilang kalau dia sudah nggak mencintai Mbak? Ya dia merasa sekarang dia cuek gitu ya kan. Pokoknya dia kasar, temperamen. Dan dia itu benar-benar dengan bangganya dia menceritakan yaitu dia masih sayang gitu sama mantannya. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu? Bisa juga pulang sendiri. Ya ampun Mas, aku kan istri kamu. Aku tuh capek kerja di luar. Bukan kamu kok dingin banget sih. Udahlah, aku udah pernah bilang. Bilang apa? Kalau aku tuh cuma barang yang gak berharga buat kamu. Cuma pelarian kamu. Sementara wanita yang pengen kamu hidup bareng itu dia mantan kamu. Dia tetap dengan saya. Ya ampun Mas, mau sampai kapan sih kamu giniin aku? Jahat kamu Mas. Aku bilang diam, diam. Gak usah ngomong aja kamu, aku lempar ini. Lempar aja sekalian. Oke. Mau sakit Mas. Kamu rasain itu. Tadi saya mau menanyakan solusi ya kan sama Pak Ustadz gitu ya kan. Biar saya itu harus bagaimana sih jadi seorang istri gitu ya kan. Yang mungkin begini Mas Farid, ini kan bagaimana caranya? Mungkin yang pertama Mbak Yunda harus menampilkan sebagai kata, karena tadi kan begini, Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, wanita yang baik itu apa sih? Idza nadarta sarratkaha. Jadi apabila apabila engkau memandang dia, maka dia menyenangkanmu gitu loh. Apa maknanya? Ini juga menjadi introspeksi pada para saudara-saudariku, kaum perempuan yang sudah memiliki suami. Jangan sampai suami-suami kita itu mendapatkan penampilan-penampilan menarik di luar, tetapi seorang istri juga harus bisa menampilkan tampilan yang menarik di depan suaminya. Ini juga menjadi introspeksi untuk kita semuanya, supaya rumah tangga itu penuh penuh romantisme, memang ujian pasti ada. Tidak ada rumah tangga yang mulus lempeng sempit, jalan tol nggak ada. Jalan tol aja ada macetnya, itu ilustrasi dalam kehidupan rumah tangga. Lah, berarti Mbak Yunda perlu bersabar hati, bersabar diri, mungkin dengan seraya menengadahkan tangan di keningan malam berdoa. Mudah-mudahan Allah menurunkan hidayahnya kepada suaminya Mbak. Bagaimana apalagi sudah punya anak kan, menurunkan hidayahnya supaya supaya hatinya dicondongkan kembali kepada condong pada pernikahan tadi, dan dilupakan kepada mantan-mantan tadi itu. Sebab sudah selayaknya mantan ini ditempatkan pada tempatnya, tidak boleh lagi masuk di dalam dalam arena ruang ketika sudah melakukan pernikahan. Yang kedua bimbinglah, ajaklah dia, dorong dia misalkan ke tempat-tempat yang majlis taklim, tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat ilmu, supaya supaya ketika ia mendapatkan tausiah, mendapatkan dialog, pencerahan dari saudara-saudara yang lainnya, mungkin ini akan menjadi jalan pintu akhirnya suami tadi tersadarkan, oh iya, saya sudah punya tanggung jawab, saya sudah punya kewajiban kepada istri, pada anak saya, maka dia akan kembali. Intinya adalah kesabaran seorang istri perlu dikedepankan, apalagi ini adalah sudah punya anak dan seterusnya. Trauma-trauma yang menimpa anak dari Mbak Yunda, katanya sampai anaknya Mbak Yunda ingin Mbak Yunda pisah ya sama. Ya, gimana?
Dia selalu kan ngelihat aku nangis gitu ya kan. Padahal saya sebenarnya sudah menyembunyikan gitu masalah saya sama suami saya gitu kan, sampai dia nggak tahu. Tapi dia selalu tahu karena dia pendiam jadinya. Dia jadi pendiam. Dia jadi pendiam. Anak saya itu nggak mau banyak bicara. Dia sedikit ngelihat ayahnya membentak dia langsung kayak gimana. Terus kalau cium tangan aja sama ayahnya dia nggak berani tatap muka. Dari situ aja saya udah bilang, anak kamu itu kayaknya trauma gitu ya kan. Alah katanya gitu, kamu aja nggak bisa ngedidik gitu. Keluarga dari suami tahu nggak kalau suami memperlakukan keluarganya seperti itu? Tahu mas, Tahu. tahu. Terus respon dari keluarganya suami gimana? Malah karena saya di lingkungan keluarga itu, saya tempat tinggalnya sama bareng sama kakak ipar. Oh satu rumah, atap dengan kakak ipar. kakak ipar. Berarti kakak ipar tahu juga dong ya? Pastinya tahu. Terus Nah, komentarnya apa kakak ipar? kalau dia lebih condong, ibaratnya lebih membela adiknya, Kakak iparnya laki-laki perempuan? perempuan. Perempuan. Dia membela adiknya. Iyalah, malah dia sering menghasut saya dengan saya ya nggak bisa ngurus anak lah. Masalah sekecil apapun pastinya saya dibesar-besarin, diadu domba lah sama dia gitu. Sehingga sampai suami saya tuh bener-bener benci sama saya gimana gitu.